Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi yang sudah kita kerjakan di atas ini adalah terkait dengan struktur perkuliahan yang pertama, yaitu gambaran umum perkuliahan. Ini sampai kepada dosen pengampunya juga. Nah, berikutnya tentu kita akan menyajikan materi-materi perkuliahan kepada mahasiswa. Namun sebelumnya kita buatkan ruangan untuk pertemuan minggu keberapa kita menyajikan dulu dengan cara mengklik logo tambah ini. Maka muncul ya. Oh, ini sudah. Oke. Kalau Bapak Ibu belum, silakan klik logo tambah ini untuk menambahkan ruangnya. Selanjutnya kita edit summary, kita ganti nama ruangannya menjadi pertemuan, misalkan ya, pertemuan minggu ketiga misalnya. Pertemuan minggu ketiga ini topiknya tentang apa? Misalnya manajemen keuangan sekolah misalkan. Nah, summary-nya atau deskripsinya seperti apa? Ini deskripsi terkait dengan pokok bahasan atau topik. Karena pokok bahasanya adalah tentang manajemen keuangan sekolah, maka deskripsinya berisi tentang bisa saja capaian pembelajaran untuk topik ini, kemudian strategi pembelajarannya seperti apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, apa sub-sub pokok bahasannya yang dibahas dalam perkuliahan minggu ketiga ini, misalkan ya. Nah, kalau saya kopikan saja yang sudah ada, ya. Kalau tidak, Bapak Ibu belum punya, ya silakan diketik saja semacam narasi ya. Di sini contohnya, selamat datang dalam perkuliahan manajemen keuangan untuk pertemuan minggu ketiga. Dalam pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang manajemen keuangan sekolah. Tujuan pembelajaran ini, itu ya. Pembelajaran sekolah. Nah, ini instruksinya. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mempelajari materi berdasarkan navigasi dan instruksi-instruksi. Materi perkuliahan disajikan dalam berbagai konten atau media seperti format PDF, PowerPoint, video tutorial, dan lain sebagainya. Dalam perkuliahan ini, setiap mahasiswa harus mengerjakan tugas individu berbentuk tugas praktik mandiri, kuis, dan juga akan dinilai partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran konten-konten perkuliahan. Perkuliahan ini juga menyajikan ruang bagi mahasiswa untuk saling berdiskusi dengan memberikan opini, pendapat, maupun saran. Mahasiswa juga diberikan akses untuk bertanya secara pribadi kepada dosen melalui ruang yang disediakan. Sebelum materi disajikan, mahasiswa terus mengisi daftar hadir yang disediakan dengan sesuai dengan peraturannya. Selamat belajar, ya. Misalnya kita tambahkan di sini, ya struktur yang ketiga kan kita butuh mengisi daftar hadir. Kita tambahkan untuk mengisi daftar hadir, silahkan klik ruang pengisian daftar hadir di bawah ini. Nah, seperti itu. Itu instruksinya. Nanti kita akan sediakan ruang untuk pengisian daftar hadir. Nah, kalau ingin lebih cantik lagi tampilannya, kita bisa memasukkan panah misalkan ya, atau gambar tunjuk misalnya ya, gambar tangan sedang menunjuk. Contohnya seperti ini. Karena saya ada punya gambarnya, kalau belum punya silahkan di download di internet ya. Tapi gambar itu formatnya bukan JPEG, tapi formatnya adalah GIF atau GIF ya. Nah, dengan format itu kan gambarnya itu seperti berputar-putar atau bergerak seperti itu. Jadi formatnya bukan JPEG, tapi tipenya adalah GIF. Ini Bapak Ibu bisa melihatnya. Itu bisa di-download di internet. Sekarang kita cobakan yang ini ya. Kita open. Muncul dia, kemudian upload this file. Nah, seperti ini yang saya maksud. Ini dia, ini ukurannya sudah kecil ya, kita gunakan ini saja. Kalau tidak, kita klik ini untuk merubahnya. Kita ganti angkanya. Kalau tidak, kita insert, kemudian OK. Nah, seperti ini saya maksud. Untuk mengisi daftar hadir, silahkan ini. Nah, sekarang save change. Nah, ini muncul dia. Maka tentu kita sediakan
ruang untuk pengisian daftar hadir. Nah, seperti ini. Kita klik Add an Activity or Resource, kita gunakan fitur chat untuk mengisi daftar hadir. Nah, itu dia. Daftar hadir. Kemudian introduction text-nya seperti apa? Setiap mahasiswa harus memberikan salam atau sapaan agar aktivitas pengisian daftar hadir harus memberikan salam sapaan agar aktivitas pengisian daftar hadir ini dapat terrekam ya, katakanlah seperti itu, dapat terekam secara otomatis di sistem. Nah, seperti itu. Jadi artinya ini kan cara kita untuk mensiasati otomatis di sistem. Nah, ini kan fitur chat ini kita gunakan untuk mensiasati bagaimana nanti setiap aktivitas ini ya, ketika mahasiswa memberikan sapaan atau salam dengan cara mengetik ya, meninggalkan komentar atau statement, maka secara otomatis terekam bahwa itu merupakan aktivitas mahasiswa dan nanti ada rekapitulasi aktivitas kegiatan itu pada reportnya. Nah, sehingga kita bisa memprint itu atau mengkopinya ke dalam format Excel, karena juga bisa di-download dalam format Excel. Maka dengan itu kita membuktikan bahwa kita sudah melaksanakan perkuliahan dan mahasiswa mengisi daftar hadir. Nah, itu fungsinya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, tidak usah setting-settingan yang lain, maka kita save and return to course. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita melihat daftar hadir ini, kita klik ya, mahasiswa mengisi daftar hadir. Ini instruksinya, maka mahasiswa untuk memulainya mereka akan mengklik click here to enter chat now. Maka atau Bapak Ibu juga menambahkan untuk mengisi daftar, untuk memberikan salam dan sapaan. Untuk memberikan salam dan sapaan, maka silakan klik here to enter chat now. Itu bisa saja ditambahkan. Seperti ini. Nah, misalkan. Assalamualaikum teman-teman. Misalkan ya. Kemudian enter send. Nah, ini anggap saja ini mahasiswa sudah memberikan semacam sapaan. Kalau kita refresh halaman ini kan ada click here to enter chat now, kemudian use more accessible interface. Kemudian ketika coba untuk merefresh halaman ini, maka akan muncul satu lagi. Nih, ini view past chat session. Ya. Nah, kalau kita ingin mengambil rekapitulasinya ada pada bagian view past chat session ini. Namun dalam hal ini saya sebagai dosen tidak terekam sebagai partisipan di dalam list daftar hadir ini. Jadi ketika mahasiswa kita sudah memberikan sapaan, maka akan muncul di sini berbentuk tabel-tabel ya, atau list all session ini akan berbentuk tabel-tabel di sini nanti. Nah, ini akan bisa dibuktikan sebagai
kehadiran mahasiswa sebagai kelengkapan administratif perkuliahan kita. Nah, itu cara kita mensiasati pengisian daftar hadir. Jadi seperti di video pembukaan yang saya berikan, tidak tertutup kemungkinan kita menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Tapi tentu dibutuhkan keterampilan-keterampilan yang lebih. Ini cara yang gampangnya seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Docs atau Monkey Survey misalkan yang diintegrasikan ke sini, atau menggunakan lesson juga bisa. Nah, barangkali kita gunakan sajalah dulu cara yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Jadi ini penjelasan untuk pertemuan minggu ketiga atau topik atau pokok bahasannya. Ini narasinya ya. Ada indikator capaiannya, kemudian juga pengisian daftar hadir. Nah, untuk berikutnya kita tambahkan ruangan lagi untuk menginput materi perkuliahan. Nah, ini sudah kita tambahkan, ada topik ke-4. Kita akan buatkan dalam video tutorial berikutnya.